Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di Kimi Show. Wah, kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Jika minggu kemarin kita mengulas lagu-lagu, sekarang kita bincang-bincang aja dulu. Kita combine ya. Kali ini kita kehadiran satu band. Sebetulnya bukan pendatang baru, sudah lama eksis. Cuma mungkin karena berbagai hal baru mengeluarkan single. Udah cukup lama juga sih. Dan ini singlenya boleh dikatakan sangat berbeda dengan band-band yang lainnya. Kenapa berbeda? Nah, di sini kita ulas. Telah hadir bareng saya ya, salah satu perwakilan dari band Aftertone, Kang Ilham. Menjadi orang dengan gangguan janda. Halo Kang Ilham. Halo Om Kimi. Ya. Apa kabar? Baik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Mantap. Om Kimi gimana Om Kimi kabarnya? Alhamdulillah sama sehat juga. Gimana kesibukannya sekarang? Kesibukan saya di masa pandemi ini bekerja. Ya, jadi sebagai staf HRD di salah satu perusahaan IPAL. Lalu saya ngajar bahasa Inggris juga. Terus weekendnya saya ngeband. Wah, jadi yang mana nih, ngeband atau mau kerja nih? Ya, combine aja sesuai intronya tadi. Nah, gini nih Kang Ilham, karena ini kan temanya mengusung genre berbeda dari yang lain. Ya, karena saya lihat juga band Aftertone ini ternyata mengusung musiknya itu agak berbeda dari anak muda yang lain. Kan biasanya yang lain alternatif, rock. Yes. Ternyata ini mengusung satu genre yang boleh dibilang anti mainstream. Nah, karena jarang dibawakan oleh anak-anak muda sekarang. Bisa dijelaskan nggak Aftertone itu seperti apa, dibentuk kapan, dan jenis musik yang diusungi apa sih? Oke, jadi Aftertones ini dibentuk dari tahun 2015. Awalnya memang sama seperti yang Om Kimi ucapkan tadi. Kita dulunya band alternatif, tapi ada transisi dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tuh kita ada masa libur gitu ya. Apa saya lupa sebutannya. Vakum. Lalu di tahun 2018 itu kita mengusung genre AOR. Pernah dengar nggak Om Kimi? Apa itu? Bisa dijelaskan? AOR itu Adult Oriented Rock, yang mana musisi-musisi rock di dunia barat sana itu mengusung genre yang lebih soft, yang lebih lembut. Gitu. Contohnya seperti David Foster, Airplay, terus ada di Toto juga, itu salah satu band-band AOR gitu. Jadi Aftertones ini lebih ke arah situ sih. Ada arah jazz-nya, ada arah rock-nya, begitu. Tapi latar belakang pemainnya sendiri gimana nih? Kalau latar belakang pemain bandnya itu random juga, sama. Contoh, saya berasal dari alternatif, terus ada di basis tuh dia asalnya deathcore ya, metal. Terus di keyboardis juga, di saxophone dulu. Saxophonis dia dari ska, drummer dari hardcore, keyboardis juga dia dari rock juga sama. Ya, seperti itu. Jadi kita berasal dari latar belakang yang berbeda lah di segi genre musik. Menyatukan para personel dengan background berbeda ke dalam satu aliran yang sama, yang baru nih, AOR ini. Nah, pertama-tama kita saling jujur ya. Jadi membuat sebuah diskusi di mana di dalam diskusi tersebut kita membahas apa sih genre yang enak untuk didengar oleh semua kalangan, begitu. Dan kebetulan saya suka genre yang seperti ini, yang lain juga suka genre yang seperti ini, gitu.
yang notabene berbeda dengan background mereka. Nah, akhirnya di situ kita sepakat, lalu kita belajar dari nol, mulai dari memahami transisi dari rock ke jazz seperti apa, transisi scale blues ke jazz seperti apa, lalu memahami taste atau rasa ya, rasa dari pendengar Indonesia itu seperti apa gitu. Dan akhirnya terwujudlah Aftertones yang seperti sekarang begitu. Pasti ada kesulitan-kesulitan saat bertransisi ya dari alternatif ke Ya, yang sekarang, dari rock ke yang sekarang. Ini seperti apa kesulitannya? Nah, kesulitannya itu mulai dari membuat materi sebenarnya. Membuat materi dan mencocokkan skill dari setiap personil. Kalau dari segi materi, memang materi awal yang di album awal kita itu masih agak terdengar rasa-rasa alternatifnya. Tapi kalau hubungannya dengan skill personil ya, setiap personil, itu kita bekerja sama lah. Kalau misalkan, oh ini beatnya kurang sederhana nih, nah kita bantu kasih saran yang sebaik mungkin gitu. Begitu. Terus kita belajar bareng-bareng juga mulai dari research gimana sih caranya kita main dengan attitude AOR seperti itu sih. Gitu. Jadi yang dicari oleh Aftertone ini ingin lebih soft atau ingin lebih ingin lebih ngebeat gitu loh. Oke. Kita combine soft and ngebeat gitu. Soft and beatful lah. Jadi kita tetap ngebeat tapi ada softnya juga. Gitu. Walaupun ngebeat nggak bikin orang terlalu semangat, tapi tetap bisa nikmatin gitu. Walaupun beatnya agak kenceng, tapi tetap bisa dinikmatin sih gitu. Kayak bossa nova lah, atau Latin jazz tuh kayak gitu. Begitu ya. Aftertone ini berapa lama sih bikin prosesnya membuat single yang sekarang itu? Oh iya, single yang sekarang prosesnya tidak memakan waktu cukup lama, itu sekitar 1 bulanan lah. Karena kita sistem rekamannya itu home recording, mulai dari proses recording sampai mixing, mastering itu dikerjakan di rumah personilnya sendiri, rumah saya. Gitu. Jadi tidak ada campur tangan dari studio lain atau dari produser musik lain. Jadi pure usaha kita sendiri. Gitu. Jadi cuma butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya? Ya, betul sekali. Proses kreatifnya gimana? Siapa yang menulis lirik? Siapa yang bikin aransemen? Kalau lirik tuh saya sendiri. Kebetulan di single yang ODGJ ini, lirik di saya, aransemen juga di saya. Jadi saya hanya mendirect proses di rekamannya aja. Misalkan, oh ini keyboard harus kunci ini, oh ini gitar harus kayak gini, chop-chopnya gitu. Oh, jadi ditentukan sama Ilham sendiri ya? Ya, betul. Kalau untuk single yang ini. Ini single namanya kan judulnya ODGJ. Mungkin juga iya. Tribuners ingin tahu single ODGJ itu apa sih dan menceritakan soal apa? Oke, ODGJ ini sebenarnya saya ambil dari istilah medis ya, orang dengan gangguan jiwa. Berhubung saya orangnya suka bercanda, saya ganti jadi orang dengan gangguan janda. Gitu. Itu ceritanya bukan soal jandanya sendiri ya, maksudnya saya pernah lihat satu bujangan ya, dan dia tuh haus akan nafsu gitu, nafsu syahwat ya. Dan rata-rata nafsu tersebut itu dikeluarkan ke seorang janda gitu. So yang harusnya dia bertanggung jawab untuk menikahi janda tersebut malah dijadikan sebagai objek gitu. Makanya saya buat ODGJ itu tuh bukan berarti saya ingin menunjukkan ke jandanya, tapi ke orangnya, justru orang yang bogoh kasih jandana eta gitu. Berarti Jadi lebih kayak yes gitu. Jadi lebih apa ya, buat sebagai pengingat lah, ODGJ itu sebagai pengingat bahwa janganlah apa ya, sesuai refnya, hebu jangan kejar nafsu syahwat gitu. Jadi pesannya itu bahwa siapapun lah jangan hanya ngagugu nafsu syahwat ya, apalagi ke janda. Betul sekali. Aduh. Bisa dedein gitunya. Aduh, malu dulu saya masih kecil ngobrol sama Om Kemot. Iya. Saya juga agak kaget ternyata temanya yang dalam ini. Soalnya orang jarang sih mengusung tema-tema seperti ini secara direct ya, menyebut langsung betul.
ke apa namanya, namanya ke apa ya namanya, ke status seseorang gitu. Yes, ke status. Nah, Nah, saya ini kan disclaimer ya. Maksud lagu ini bukan ke status tersebut, tapi mhm. lebih tepatnya ke orang yang mengerjai Nah, status iya, tersebut gitu. biasanya kan Ke lelaki ya, ke mhm, lelakinya. biasanya kan orang Itu sih. identik, "Oh ini lagu soal janda," padahal mah bukan gitu ya. Ini Yes, lagu bukan. untuk memberi nasihat kepada cowok lah ya, ke laki-laki jangan Iya, begitu, pada cowok seperti itu ya. tuh. Apa ya, ini sudah dirilis di mana aja? Kapan nih mulai rilisnya? Oh, udah rilis kok, udah rilis. Hmm, Udah rilis, sekarang sudah bisa didengarkan di Spotify, di YouTube, di iTunes juga udah ada, hmm, Google Play Music, di Amazon, pokoknya di all di digital platform sudah ada, hmm, hmm, hmm. udah ada. Eh, sudah berapa lama sih rilisnya? Seminggu udah ada, seminggu. Udah seminggu. Oh iya ya. Tadi juga saya sempat dengar sedikit soal ininya previewnya ya, soal lagu Mhm. Estrana istilah nama. Iya. Sedikit itunya ternyata emang lagunya sebetulnya enak ya. Dan Mhm. ini kalau dilihat dari temanya ini jelas kan menyasar eh, laki-laki untuk yang memiliki sifat seperti itu ya. Tapi kalau Iya. dari Aftertone sendiri, sebetulnya dari awal ada nggak ini segmen musik dan lagu ini untuk siapa aja? Segmennya untuk kalangan dewasa sih kalau saya rasa. Dewasa, maksud saya dewasa tuh kalangan kuliah lah, kuliah. Umur 21 ke atas itu sebenarnya. Cuma karena kita kemas lagu ini dengan aransemen yang easy listening ya. Jadi semua orang bisa dengar tanpa peduli dengan liriknya. Jadi all around lagu ini sifatnya gitu. Kalau kita bahas segmen sih lebih tepatnya dari umur 21 ke atas. Seperti Hmm. itu. Karena ada Rencana, kejadian juga, hmm. karena ada kejadian juga di Instagram, ada satu pendengar kita masih SMP, SMA gitu. Mereka menikmati musiknya, tapi ketika mereka sadar akan liriknya, tercengang, tapi tetap suka gitu. Hmm. Mana Gitu. yang penting musiknya dulu suka ya. Yes, betul sekali. Betul sekali. Ini total sudah berapa lagu sih yang sudah disiapkan untuk mungkin nanti suatu saat bikin album? Oh iya, 2021 kita udah menyiapkan satu EP ya, atau mini album. Itu Oh iya. isinya ada 5 lagu. Dan 5 lagu tersebut sifatnya tidak satu lagu ganti, no, tapi saling menyatu tuh, nyambung. Jadi ketika beres lagu ada satu elemen yang bikin nyambung ke lagu yang lainnya gitu. Hmm. Jadi tidak Istilahnya mah nggak crossfade gitu. hmm. Jadi nggak Jadi ada crossfade, kaitan walaupun satu beda lagu track dengan lagu tetap berikutnya. satu lagu gitu. Oh, ya, ya. Tuh Saling konsepnya berkaitan. seperti itu. Ya. Ini konsep seperti ini sudah apa namanya sudah direncanakan sejak kapan nih? Sejak setelah pindah aliran ke AOA yang tadi yang ke Uh-huh. atau sebelum atau emang sudah ada setelah sejak band terbentuk nih? Konsep ini sudah ada sejak band terbentuk sebenarnya. Itu coba baru terrealisasikan sekarang Oh, gitu. seperti itu ya. Jadi 2015 lumayan ya 2020 itu kan proses kreatif yang Iya, menyiapkan proses kreatif, adaptasi lah, adaptasi. juga ya. Berarti mungkin setelah total di genre sekarang itu sudah berapa tahun? 1 atau 2 tahun? 2018 aja 3 tahun lah, hampir 3 tahun. 3 tahun ya, berarti 2 tahun lebih ya dengan sekarang. Ya. Next, sudah ada rencana itu yang rencana bikin EP itu kapan nih direalisasikan? Rencana bikin EP ya, saya rencana tuh ada di bulan April rilis, antara April atau Mei lah, itu udah rilis, insya Allah. April berarti pas puasa ya, Ramadan. Iya, mungkin Lebaran atau setelah Lebaran lah. Hmm. Nanti ada berapa keping tuh yang siap disiapkan atau nanti hanya platform digital aja? Oh, kalau kita fokus lebih ke digital.
digital. Tapi kalau misalkan untuk kepingan, kita sudah siapkan untuk beberapa pihak ya, seperti media-media gitu. Ya sebagai kenang-kenangan lah bahwa Aftertones ini masih hidup di tahun 2021 gitu, di tengah pandemik gitu. Masih tetap ngeband walaupun nggak manggung gitu. Menunjukkan eksistensi ya. Yes, betul. Ya mudah-mudahan di tahun sekarang ada panggung lagi gitu, normal, tanpa online gitu. Karena sebuah panggung itu enak tatap muka dengan audiensnya. Itu feelingsnya dapat. Berarti selama pandemi ada penyesuaian jadwal atau gimana nih? Selama proses penyesuaian jadwal ada. Terus kadang kita bikin acara, pernah bikin acara sendiri juga di tengah pandemi sebenarnya. Ya jadi kayak secret show gitu, itu waktu itu di bulan Desember di Babakan Siliwangi. Jadi di dalam Babakan Siliwangi itu ada kafe di tengah hutan gitu. Nah orang-orang banyak kan nonton di situ. Kita bikin mini showcase di situ karena planning kita sebelum pandemi itu bikin showcase album, tapi ternyata ada corona, jadi postpone tapi kita tetap bikin acara sih biar nggak terlalu nge-postpone gitu, nggak terlalu terbatalkan seperti itu. Asal ada aja dulu namanya. Iya, asal ada aja dulu. Berarti meskipun pandemi tidak menghalangi proses kreatif ya, tetap berjalan. Betul, tetap berjalan, tetap semangat lah sambil glow up istilah beken sekarang lah gitu. Iya. Terus dari pandangan band Aftertones sendiri dengan genre yang musik yang sekarang gimana? Lihat audiens, lihat tanggapan masyarakat seperti apa? Alhamdulillah sekarang Aftertones bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kita sendiri yang melihat yang gitu. Ya khususnya pada saat bulan Desember tahun kemarin ya, itu yang nonton nggak cuma anak muda, tapi orang-orang yang jualan di situ yang di atas 30 itu menikmati justru. Menikmati. Apalagi mungkin karena gimana? Karena genre kita tuh lebih ke 80s ya. Jadi seolah-olah lagu kita tuh lagu zaman mereka juga. Seperti itu. Ya, itu apalagi ini kan musiknya itu mengusung musik-musik yang ada jadul-jadulnya gitu ya. Vintage-nya. Iya, betul. Ada vintage-nya. 80. Kadang suka disamain juga. Jadi misalkan ini inget Earth, Wind and Fire, inget George Benson gitu. Ya karena memang bersinggungan dengan mereka ya itu. Yes, betul sekali. Jenis-jenisnya. Meskipun mereka sebetulnya lebih mendalami lebih ke jazz dan acid jazz. Kalau ini betul. Selain ada jazz-jazznya, mungkin ada sentuhan lainnya nggak? Misalkan sentuhan rocknya, sentuhan alternatifnya bahkan mungkin. Kalau alternatif kita nggak terlalu menonjol ya. Paling di segi sound gitar itu ada saya di satu track namanya Long Night. Saya pakai sound eksperimental di situ. Seolah-olah saya buat sebuah noise yang bikin orang tuh langsung ingat, ini ketika saya lagi muter tuh seperti ini gitu. Pernah muter? Belum pernah saya. Tapi mungkin memberi gambarannya seperti itu ya. Iya, gambarannya biasa saya kan melihat saya bikin lagu tuh berdasarkan visual yang saya lihat. Kalau saya lihat lukisan yang muter gitu, saya langsung pikiran, saya harus bikin musik yang bisa membawa orang tuh ikut muter juga gitu. Jadi lebih visual sih saya, bukan ke experience ya. Gitu. Dari awal emang Aftertone nggak merasa khawatir gitu bahwa dengan genre musik sekarang justru sepi peminat? Justru sebaliknya malah. Sebaliknya. Karena kita merasakan sepi peminat itu di zaman alternatif. Gitu. Ketika kita ganti ke yang sekarang itu simple tapi nge-jazzy, tetap ada kelasnya gitu. Gitu. Jadi kita malah merasakan sebaliknya. Mungkin dulu waktu mengambil alternatif orang sudah terlalu bosan atau bagaimana ya? Ya mungkin terlalu bosan. Terlalu lama ya alternatif kan dari awal 90-an. Iya, betul. Berarti saya juga lebih lama dong. Dari 80. Betul. Tapi kalau menurut observasi saya, anak muda sekarang tuh lebih balik lagi ke 80-an. Jadi
suka lagi sama Utha Likumahua Hmm. atau Mus Mujiono lah bisa dibilang, terus Chrisye yang zaman dulu itu yang 80 90-an itu pada suka lagi. Disco lah. Kayak Faris RM tuh masih pada balik lagi ke zaman situ gitu anak muda sekarang. Makanya tipe-tipe musik seperti AOR ini masih laku dijual di tahun 2021. Oh, gitu ya. Jadi emang optimismenya di situ ya. Ya, karena kita sudah mengobserv Ada flashback. ya, karena kita sudah mengobserv dulu peminat tuh enaknya didengerin lagu apa gitu. Oh. Ada harapan apa nih Aftertone dengan mengusung musik sekarang, sudah rilis single ini di 2021 ini seperti apa nih harapan dari Aftertone? Harapan saya apa ya? Harapan Aftertunes. Kalau kita ngomongin harapan, ini harapan sebelum pandemi ya. Kita ingin genre kita tetap hidup terus gitu. Jadi long live lah sebutannya. Itu kayak ibaratnya The Beatles kan, walaupun The Beatles-nya udah bubar, tapi sampai sekarang masih aja. Bahkan anak kecil pun ya generasi baru tahu The Beatles. Nah, kita tuh ingin Aftertunes itu seperti itu gitu. Siapapun orangnya, dari mana asalnya, apapun generasinya, tetap dengerin Aftertunes seperti itu. Karena kita yakin genre kita ini universal lah, seperti itu. Genre universal ya. Berarti sudah membidik setelah merilis LP ini. Kedepannya akan seperti apa? Sudah menyiapkan ke sana belum? Kalau setelah EP kita rencana pengen bikin show sendiri, tapi big show sendiri gitu. Kita di situ bakal memperkenalkan nih album kita nih lagunya seperti ini, nih EP kita seperti ini gitu. Jadi kalau di masyarakat ya seperti sosialisasi masyarakat lah gitu. Tapi dengan musik gitu. Menyosialisasikan ya. Iya. Iya, Aftertunes teh gitu. Aftertone berarti sudah menyiapkan segalanya, single sudah rilis, album sudah rilis, dan mungkin ini nggak ada pesan-pesan nggak untuk band-band yang baru mau muncul, atau mungkin untuk anak-anak muda milenial sekarang sebetulnya musik itu seperti apa? Ini gimana nih pesan-pesan dari Kang Ilham? Untuk musisi yang baru muncul ya, khususnya di 2020-2021, tetap semangat walaupun situasinya sedang seperti ini, tetap berkarya, tetap gali terus potensi di musiknya, lalu jangan lelah untuk berproduksi lah seperti itu. Lalu untuk pendengar di Indonesia ya, tetap semangat untuk observasi musik-musik di Indonesia, musik-musik di Barat juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita observasi terus agar lebih bijak ketika kita mendengarkan sesuatu yang berbeda seperti itu. Oke, siap. Oke, nuhun hatur nuhun Kang Ilham ya sudah sami-sami Om Kemal gabung di acara Kimi Show ini ya. Sama-sama. Sukses terus Om Kemal. Ya, sami-sami. Semoga juga album dan singlenya rilis positif di masyarakat. Ya, amin. Amin. Oke, para Tribuners, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu minggu depan dengan acara dan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.